berteduh, ku untai doaku. Ya, Shalom para rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang tetap mempunyai kerinduan untuk belajar mendalami firman Tuhan. Ya, pada hari ini kita akan berbicara mengenai keluarga milenial, ya, lanjutan hubungan masih tentang keluarga karena ada masukan dari yang mengikuti PA dan menanyakan, ya, jadi menanyakan Pak Wayan bagaimana peran suami atau istri di era milenial ini, ya. Jadi ini bahasannya tidak sempit tapi sangat luas sekali, ya. Jadi karena ini menyangkut banyak materi di dalamnya yang tidak mungkin kita bisa bahas menyeluruh dengan waktu yang begitu sangat singkat mengenai keluarga milenial. Ya, sekarang ini kita memang sudah memasuki satu era milenial, ya. Bagaimana tuh suami milenial, bagaimana tuh istri milenial, anak-anak milenial, keluarga milenial. Jadi tren itu sekarang ini kata milenial, ya. Jadi materinya cakupannya itu sangat luas. Apakah berbicara tentang masalah gender, ya, atau jenis kelamin, berbicara tentang kita lihat dari segi institusi kelembagaan keluarga Kristen, atau kita berbicara mengenai masalah kebutuhan, ya, di setiap keluarga di masa milenial ini. Berbicara dari segi pendidikan, dari segi personality dan lain sebagainya. Jadi cakupannya terlalu luas kalau kita bicara mengenai masalah milenial ini. Tetapi saya mencoba, ya, memberikan sebuah, ya, artinya gambaran yang sederhana pada hari ini, ya. Apa itu milenial, ya? Jadi generasi milenial, kita dengar ada generasi sebelumnya, ada baby boomer, ada generasi X, ada generasi Y. Nah, generasi Y ini sekarang ini ya disamakan dengan milenial, dan nanti akan menyusul datang generasi Z dan juga generasi berikutnya. Nah, klasifikasinya hal ini, saudara, saya juga tidak terlalu bisa jelas dasar apa klasifikasi ini. Tetapi yang jelas sekarang ini bahwa ada beberapa ciri atau tanda-tanda yang menandai generasi milenial, sehingga ya sekarang ini kita sedang berproses dalam generasi milenial. Ya, salah satu tandanya adalah, ya, di era milenial ini, ya, semua berlangsung serba cepat, ya, serba cepat. Kecepatan itu menjadi satu tolok ukur juga. Ya, dengan lahirnya teknologi informasi dan komunikasi dan juga teknologi yang memang mendukung di dalamnya, sehingga kecepatan itu menjadi satu standar ukur juga. Pernah dikumandangkan oleh kepala negara berkali-kali bahwa sekarang ini siapa yang cepat, dia yang bisa berkuasa atau menguasai. Artinya menguasai teknologi. Ya, dengan teknologi ini sekarang kan semuanya bisa serba cepat, ya, masalah informasi. Kalau dulu orang kirim surat mesti nunggu beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Sekarang orang mengirim berita urusannya per detik atau per menit udah bisa sampai. Nah, itu kurang lebih. Jadi artinya sudah jauh sekali situasi itu, ya. Jadi orang berkomunikasi zaman dulu atau dia kalau pergi langsung membutuhkan waktu berhari-hari, mesti naik mobil, ya, dan terus baru berjumpa dengan keluarga. Kalau sekarang sudah serba cepat, seperti dunia ini tanpa jarak, ya, dengan teknologi yang sangat begitu canggih yang mewarnai zaman milenial ini. Jadi tanda yang pertama yaitu adalah
generasi yang ingin serba cepat. Ya, serba cepat ini juga ulasannya hanya baru permukaan doang. Kalau lebih didalamin ini juga waktunya sangat panjang. Ya, kalau kita bicara mengenai masalah kecepatan waktu. Dan memang ini sudah terjadi fakta sekarang ini, ya, cepat. Ya. Terus yang kedua itu generasi milenial dikatakan adalah generasi yang sangat kritis atau sangat peka dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat untuk era sekarang ini, ya, peka dengan fenomena sosial. Jadi ada sesuatu program pemerintah sekarang cepat tersosialisasi, akhirnya tidak setuju, mulailah ada masukan-masukan, ya, lewat netizen ataupun barangkali nanti sampai demo turun di jalan, kurang lebih begitu. Jadi generasi ini ditandai dengan kepekaan ataupun kekritisan dari segi masalah hal-hal yang secara sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, sesuatu yang memang juga sekarang tidak bisa disembunyikan. Ya, apapun yang diperbuat sekarang ini bisa begitu sangat terbuka. Nah, itu mempengaruhi dari segi masalah tatanan sosial di masyarakat. Ini pun sebenarnya masih bisa kita diskusikan panjang lebar tentang poin yang kedua. Nah, ada tanda-tandanya lagi adalah cepat bosan. Generasi yang dikatakan cepat bosanan gitu, cepat jenuh gitu. Ya, makanya dalam situasi serba cepat ini, cepat-cepat menikah, bosan, akhirnya cepat juga cerai. Ntar lagi nikah lagi, cerai lagi. Nah, itu kan larinya imbasnya juga ke situ, bosanan. Ya, baru beli mobil yang baru udah bosan, sebulan 2 bulan, datang lagi yang baru, kepengen beli lagi yang baru. Nah, inilah karena memang kemajuan teknologi. Jadi generasi ini ditandai dengan adalah generasi cepat bosanan, ya, bosan. Kamu tinggal di rumah sebentar ingin keluar, udah keluar nanti di luar di mana tempat udah bosan pindah lagi. Ini adalah satu tanda-tanda yang menandai generasi milenial. Ada belasan sebenarnya kalau saudara mencoba men-searching di YouTube, ya, tapi saya ambil beberapa poin. Artinya bahwa sekarang ini terjadi perubahan-perubahan nilai di masyarakat dari generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang. Ya, kalau Alkitab menjelaskan, ya, sejak zaman Yesus datang ke dunia, Ibrani pasal 1 ayat 2, ya, dulu Allah berbicara dengan berbagai cara melalui nenek moyang nabi-nabi. Tetapi dikatakan di situ, di zaman akhir, Allah berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Berarti sejak Yesus hadir di atas muka bumi sampai sekarang, ini disebut dengan zaman akhir. Ya, apapun itu mungkin manusia mengkelompokkannya dengan berbagai predikat-predikat generasi. Ya, artinya bahwa setiap generasi mempunyai ciri khasnya. Ada nilai-nilai yang berubah, ya, di masyarakat. Ya, dulu orang masih masa dipingit, ya, perempuan ada di rumah, cuma laki-laki menjadi orang yang mendominasi kehidupan masyarakat. Nah, sekarang sudah enggak, laki-laki tidak lagi mendominasi, sudah sama, sudah imbang dengan urusan perempuan. Dulu enggak ada laki-laki masuk STM atau tentara atau jadi polisi. Nah, sekarang ya perempuan sudah banyak. Ya, urusan mesin sampai penerbangan sampai ke angkasa, perempuan juga ikut berperan serta. Nah, jadi itulah yang kurang lebih contoh-contoh nilai-nilai yang berubah. Jadi dulu laki-laki sepertinya mendominasi, sekarang tidak lagi. Nah, contoh yang paling juga modern sekarang ini di negeri Arab, ya, saya baru dengar juga beritanya. Dulu orang perempuan nggak boleh nyetir mobil aja nggak boleh, itu mah urusan laki-laki. Nah, tapi sekarang perempuan Arab sudah jadi pembalap. Nah, jadi makanya nilai-nilai berubah. Nah, saudara, bagaimana sekarang pertanyaannya sekarang, bagaimana peran seorang suami atau seorang istri atau kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga di era milenial ini, ya, di era milenial ini. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah keadaan boleh berubah-ubah dari zaman Adam dan Hawa,
ya dari perjanjian lama sampai melewati berbagai generasi dan terus masuk di generasi perjanjian baru, berbagai generasi. Ya Tuhan nggak pernah berubah. Prinsip-prinsip Tuhan nggak pernah berubah. Firman-Nya nggak pernah berubah. Apa yang ditetapkan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, dunia boleh berubah dengan segala sistemnya berubah, dengan segala perkembangannya berubah, tapi firman Allah tidak berubah. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Nya tetap kekal selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah kemarin, hari ini, dan juga selama-lamanya. Lihat, nah makanya di sini kita bagaimana sebagai keluarga Kristen menyikapi perkembangan-perkembangan ataupun perubahan-perubahan nilai di era milenial ini. Jadi saya katakan yang pertama, tetap prinsip firman Tuhan jangan kita robah. Walaupun ada nilai yang berubah di masyarakat, yang dulu dianggap sakral, sekarang sudah nggak sakral lagi. Ya, makanya jangan jadikan dunia ini sebagai tolok ukur. Saudara dan saya sebagai keluarga Kristen tetap jadikan Alkitab firman Allah adalah tolok ukur untuk hidup kita melalui atau melampaui zaman sekarang ini. Nah, saya katakan yang pertama misalnya kalau kita bicara mengenai masalah gender atau jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, bagaimana dia menyadari sungguh dia laki-laki, jangan merasa laki-laki, harus betul-betul meyakini dan menyadari dia laki-laki, dan juga menyadari dirinya adalah seorang perempuan, ya, bukan merasa perempuan, tapi menyadari dia perempuan. Nah sekarang kan zaman sudah berubah masalahnya di zaman milenial, mungkin di zaman juga sebelumnya. Laki-laki berubah ke kewanitaan ke perempuanan, ya, jadi bencong. Nah berarti nggak menyadari gendernya laki-laki dan perempuan, ya seperti gagah perkasa, jadi penampilannya kayak laki-laki. Nah ini menyalahi prinsip firman Tuhan. Makanya dari segi gender, ya, seorang suami itu adalah seorang laki-laki. Makanya dia berperan harus sebagai laki-laki yang gagah perkasa, laki-laki yang strong, yang kuat, jangan laki-laki yang kemayu, jangan laki-laki yang tidak sadar dirinya laki-laki, ya tidak sadar apa yang Tuhan keruniakan dalam hidupnya sebagai laki-laki. Ini penting banget. Makanya karena laki-laki tidak sadar dia laki-laki, ya dia jadi lemah, jadi loyo di dalam menjalankan perannya sebagai laki-laki. Makanya banyak laki-laki sekarang dalam rumah tangga yang notabene adalah suami, bukan dia yang meliding, malah dia yang diliding, ya, takut istri, sehingga seringkali saya menghadiri dalam punguan-punguan atau persekutuan, kalau disuruh bicara, malah yang wanita pintar ngomong, ya, jadi artinya lebih berani ngomong. Bapaknya apa? Udahlah sama aja sama mama lah. Ya, sama aja sama mama lah. Nah laki-lakinya minder, nggak berani tampil di muka umum. Malah istrinya yang tampil, lebih dominan berbicara di muka umum. Saudara, dalam Alkitab ada, dalam kitab 1 Korintus. Ya, Paulus menekankan di situ, dalam pertemuan-pertemuan jemaat segala macam, lebih baik wanita berdiam diri. Yang ngomong itu laki-laki. Jadi ada prioritas, ada istimewa laki-laki. Nah ini berbicara adalah sebab akibat, karena sekarang ini di zaman milenial banyak laki-laki melupakan tugasnya atau mungkin dia tidak sadar dia laki-laki, akhirnya dia berikan tongkat kepemimpinan itu kepada istrinya. Nah Tuhan menetapkan dalam sebuah struktur kelembagaan, ya kalau kita ngomong yang kedua di segi masalah kelembagaan, struktur institusi rumah tangga Kristen, ya. Coba kita melihat dalam kitab Efesus pasal 5. Ya, pasal 5 ayat yang ke-22 sebenarnya sampai 33, nanti saudara boleh baca di situ ya. Dikatakan di dalam Efesus pasal 5 22 beberapa ayat berikutnya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Everything, segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Lihat di sini. Jadi yang ditetapkan oleh Alkitab, suami itu kepala, leader. Ya, ini bukan ketetapan lembaga gereja, bukan. Ini bukan ketetapan Pak Pendeta, bukan. Ini ketetapan firman Tuhan. Ketetapan Allah sendiri. Di atas lembaga rumah tangga ada Kristus. Di bawah Kristus ada yang namanya kepala rumah tangga, suami, ya, dari seorang istri. Baru yang bawahnya istri, baru yang di bawahnya anak-anak. Itu strukturnya, ya, dalam sebuah kelembagaan. Ya. Jadi tidak menjadi alasan wanita atau istri, dia mungkin badannya lebih kuat, lebih keker, ya, penghasilannya lebih luar biasa, dia mungkin punya predikat, keluarga dari keluarga yang lebih kaya segala macam, tidak diperkenankan oleh Tuhan untuk mengambil tongkat kepemimpinan dari suaminya. Jadi suami itu ditetapkan oleh Tuhan. Ini keputusan Tuhan. Nah, pada waktu ketetapan keputusan Tuhan ini tidak dihargai, tidak dihormati, maka pastilah keluarga itu tidak akan berbahagia. Nah, ini saya berbicara sebagian kecil, ya, sebagian kecil. Artinya bahwa prinsip-prinsip Alkitab tidak bisa berubah oleh karena zaman yang berubah. Nah, mungkin caranya yang berubah, gitu. Caranya yang berubah. Contohnya di zaman dulu, ya, orang itu kalau minum obat malaria itu pil kina, waduh pahitnya ampun-ampun. Orang trauma dengan pahitnya itu kina itu. Saya pernah merasakan itu. Waduh ampun-ampun dah itu. Dulu orang minum itu pil kina, wah selalu bayangannya pahit yang luar biasa sehingga orang trauma. Sekarang enggak, kina sudah dengan teknologi pil kina ini sudah bisa dikemas dengan begitu rupa, ya, terus kita minum nggak ada rasa pahit lagi. Nah, itu kurang lebih contohnya. Artinya bahwa zaman boleh berubah, tapi prinsip firman Tuhan tetap, cuma caranya. Misalnya dalam masalah pendidikan anak-anak. Dulu mah bagaimana kata orang tua? Dulu, ya, orang tua kata A, ya A. Orang tua kata B, B. Orang tua kata C, C. Jadi sistem pendidikan yang terjadi di rumah tangga itu sistem otoriter. Apa kata orang tua? Apa kata papa? Apa kata mama? Nah, sekarang nggak bisa begitu lagi di zaman milenial. Karena dia rasional, kritis dengan semua keadaan. Karena itu mungkin sekarang cara kita menyampaikan pendidikan kepada anak-anak itu dengan cara dialog. Dengan kita juga mengikuti perkembangan anak dari masalah anak-anak, kanak-kanak, remaja, pemuda-pemudi, ya, dewasa, terus dia nanti akan menikah. Ini ada fase-fase perkembangan. Jadi orang tua perlu belajar psikologi supaya dia tahu bagaimana caranya memberikan pendidikan kepada anak-anak. Dia bisa berkomunikasi, bisa sinergi dengan anak-anaknya, bisa saling membagi, saling menerima dengan anak-anaknya. Dia bisa melihat anak-anaknya sebagai seorang sahabat di dalam hidupnya yang bisa memberikan masukan-masukan. Kalau dulu boro-boro ngasih masukan, jangan ngomong, ngerti apa lo? Jangan lawan orang tua dah. Orang tua mah dah tahu segalanya. Saudara, anaknya sudah lulus dokter, tetap aja orang tua serba tahu. Kalau ngomong obat, orang tuanya nggak ngerti obat juga paling tahu obat. Ya mestinya kalau anak udah lulus dokter, sarjana atau paling S2, ya orang tuanya walaupun lebih dulu, ya umurnya memang lebih tua, namanya orang tua, ya nanya kepada anaknya. Itu era sekarang. Jadi saudara, apa yang dulu mungkin barangkali caranya tidak bisa, dulu mungkin bisa diterima, cara-cara dulu diterapkan sekarang tidak bisa diterima. Nah sekarang kita harus berubah, jangan jadi orang tua yang otoriter, jadilah orang tua yang demokrasi.
orang tua yang bisa mendengar, orang tua yang bisa menerima masukan-masukan dari anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu nggak dipandang sebagai orang yang ya tidak tahu gitu. Jadi orang tuanya aja yang serba tahu. Ya, tidak ada yang tidak tahu, semuanya tahu. Nah, seharinya anak-anak tidak bisa mengungkapkan. Nah, kalau yang tidak mengungkapkan mungkin bisa dia tahan. Tapi kalau ada yang anak-anaknya frontal, maka terjadilah pemberontakan. Maka sekarang ini kan banyak terjadi pemberontakan anak-anak terhadap orang tua. Karena orang tuanya konservatif, anak-anaknya sudah berpikir terbuka. Itu beda. Jadi makanya lagi sekali, bagaimana peran suami dan istri, notabene sini adalah orang tua di era milenial. Yang pertama, tetap sebagai orang tua, papa mama, suami istri, jalankan prinsip-prinsip firman Tuhan. Prinsip firman Tuhan tidak boleh berubah. Ya, zaman boleh berubah, prinsip firman tidak berubah. Tapi caranya yang perlu fleksibel, caranya yang perlu dipikirkan. Bagaimana caranya memasukkan materi ini? Ya, ini juga bisa menyangkut dalam pengajaran ya firman, mengajar sekolah minggu. Sekarang ini kan sudah dipermodern, ya perkembangannya di situ. Dulu guru ngajar secara menunggal sendiri bercerita. Kita mah resep dengernya, nggak ada gambar, nggak ada apa, resep. Terus berkembang lagi, ada gambar. Wah, kita mulai resep lagi. Nah, sekarang lebih canggih lagi, makanya kita ikut perkembangan zaman dari segi caranya yang positif otomatis. Nah, kurang lebih saya hanya bisa memberikan prinsip-prinsip akan hal ini. Nah, kalau bicara kebutuhan manusia juga sama dari zaman Adam sampai sekarang, ya kebutuhan manusia sama. Ada kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Kalau lengkapnya ada kebutuhan rohani, kebutuhan mental, kebutuhan sosial, kebutuhan biologis, kebutuhan makan, minum, pakai, itu sama semua. Sampai zaman sekarang ya buktinya zaman milenial ya butuh makan, butuh minum, betul nggak? Nah, jadi kebutuhan itu sama. Nah, makanya yang penting adalah hikmat dari semuanya. Biarlah bagi yang bertanya, bagaimana berperan sebagai suami istri di era milenial ini? Ya, prinsip firman Tuhan tidak boleh berubah. Cara penyampaiannya, cara komunikasinya bisa berubah, ya, untuk mencapai tujuan ya yang kita mau sampaikan kepada keluarga kita. Nah, kurang lebih ini yang saya bisa bagikan ya pada hari ini ya. Dan ya karena ini lebih bagus diskusi PPA-nya tuh langsung gitu, karena ini cangkupannya luas gitu ya. Belum kok bicara mengenai masalah gender, kelembagaan, kebutuhan, pendidikan, personality dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Tapi biarlah kiranya pertanyaan, Pak, bagaimana peran suami istri di tengah milenial? Itu saya katakan tadi. Prinsip firman Tuhan tetap. Caranya boleh fleksibel. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk PA yang boleh kami bagikan pada hari ini. Biarlah kami generasi-generasi milenial yang sudah berumah tangga tetap tidak mengabaikan prinsip firman Tuhan. Dan biarlah dari segi cara kami boleh fleksibel dan kami lebih demokratis supaya kami tetap keluarga yang utuh di dalam Tuhan. Berkati semua kami, berkati semua keluarga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya.